sistem perpajakan Indonesia masih kompleks. Startup ini kasih solusi. Ini menunjukkan bahwa efektif tidak selalu sama dengan optimal antara pelaku asing dan lokal. Tujuannya apa sih? Apa yang dipungut tumbuh dengan bebas. Menurut pandangan saya, kebijakan pajak digital sejatinya benar dan perlu. Halo Sobat People, aku Putri Isnia dan kali ini aku mau bahas sesuatu yang penting banget pada dunia startup, yaitu kebijakan pajak digital dan gimana kebijakan ini bisa berdampak pada daya saing startup lokal. Topik ini menarik karena di satu sisi pemerintah ingin meningkatkan penerimaan pajak, tapi di sisi lain startup juga butuh ruang untuk berkembang. Nah, yuk kita bahas. Oke, sebelum masuk ke pembahasan utama, mari kita lihat terlebih dahulu berita yang cukup relevan dengan topik kita kali ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan kebijakan pemungutan pajak penghasilan atau PPh pasal 22 bagi pedagang online di marketplace melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 37 tahun 2025 yang sudah berlaku sejak Senin 14 Juli 2025. Teman-teman, ekonomi digital Indonesia sedang memasuki fase pertumbuhan yang sangat pesat. Menurut laporan ekonomi SIA 2023 yang diterbitkan oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, kawasan Asia Tenggara mencatat lonjakan besar dalam aktivitas digital. Di Indonesia saja, nilai ekonomi digital diperkirakan mencapai sekitar 82 miliar US dollar pada tahun 2023 dan diproyeksikan bisa menembus 109 miliar US dollar pada tahun 2025. Melihat potensi ini, pemerintah mengambil langkah kebijakan penting untuk memastikan bahwa sektor digital juga berkontribusi secara fiskal. Salah satu regulasi kunci adalah PMK nomor 48 PMK titik 03 2020 tentang PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar daerah pabean melalui sistem elektronik. Tujuan utamanya adalah agar para penyedia digital asing yang melayani pasar Indonesia juga ikut memungut dan menyetorkan PPN sehingga tercipta keadilan fiskal antara pelaku asing dan lokal. Data dari DJP menunjukkan bahwa hingga pertengahan 2025, penerimaan dari sektor ekonomi digital termasuk PPN, PMSE, pajak kripto, dan fintech telah mencapai angka yang signifikan lebih dari 40 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi pajak digital bukan hanya aspirasi, namun sudah bergerak di lapangan. Namun demikian, sejumlah resiko utama juga harus diantisipasi dengan serius. Yang pertama, beban administratif dan compliance cost yang meningkat khususnya bagi startup tahap awal yang belum memiliki kapasitas keuangan atau sumber daya pelaporan. Yang kedua, potensi perlambatan inovasi apabila regulasi dan pelaporan pajak menyita banyak sumber daya dan startup bisa kehilangan fokus terhadap pengembangan produk atau ekspansi. Yang ketiga, kemungkinan margin usaha lokal yang menyempit. Ketika beban pajak atau biaya layanan platform naik atau ketika beban itu diteruskan ke konsumen, maka daya beli dan pasar bisa melemah. Dengan demikian, desain kebijakan harus mempertimbangkan bukan hanya apa yang dipungut, tetapi juga bagaimana beban itu dirasakan oleh pelaku usaha lokal. Sekarang kita masuk ke analisis efektivitas. Dari sisi fiskal, kebijakan ini terbukti menjalankan perannya. Penerimaan meningkat, pemungutan nilai dilakukan, dan penyediaan dari luar negeri ikut terjangkau. Sebagai contoh, dari data DJP menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan dalam segmen PPN PMSE yang menunjukkan bahwa regulasi telah menyasar gap pajak antar pelaku. Tetapi bila kita mulai dari sisi efisien, ekonomi, dan kontribusi terhadap pertumbuhan startup lokal, hasilnya masih belum optimal. Sebelum ada sebuah penelitian berjudul Implementation of PMSE VAT in Indonesia
menunjukkan bahwa beban kepatuhan masih cukup tinggi bagi startup skala kecil. Artinya kebijakan sudah mulai efektif untuk tujuan fiskal, namun belum sepenuhnya menciptakan kondisi yang mendukung ekosistem startup lokal untuk tumbuh dengan bebas. Ini menunjukkan bahwa efektif tidak selalu sama dengan optimal, khususnya bila kita mempertimbangkan inovasi, kecepatan pertumbuhan, dan daya saing. Mari kita lihat dampak spesifik terhadap startup lokal. Jika dilihat dari model bisnis, misalnya startup marketplace yang menjual melalui platform besar, ketika platform ditunjuk sebagai pemungut pajak digital, terdapat potensi kenaikan biaya layanan atau komisi oleh platform karena beban pajak, sehingga margin bagi startup kecil menyempit dan ruang ekspansinya berkurang. Tapi di sisi lain, jika dilihat dari arus kas dan kepatuhan, startup skala kecil kini harus mengalokasikan dana tambahan untuk penyetoran PPN, pengeluaran untuk sistem e-faktur, pembukuan yang lebih formal. Semua ini menambahkan beban tetap yang sebelumnya mungkin tidak terlalu besar. Sebagai contoh, artikel Liputan 6 yang berjudul Sistem Perpajakan Indonesia Masih Kompleks, Startup Ini Kasih Solusi, mencatat bahwa startup kecil mengalami kesulitan dalam mekanisme perpajakan digital. Yang ketiga, strategi pasar dan inovasi. Untuk menjaga harga kompetitif, banyak startup memiliki untuk menanggung pajak sendiri agar konsumen tidak terbebani. Tetapi ini berarti margin mengecil dan mengurangi kapasitas reinvestasi. Selain itu, bila produksi atau layanan disesuaikan untuk mengimbangi beban pajak, bisa muncul kompromi terhadap inovasi dan kecepatan peluncuran produk baru. Menurut pandangan saya, kebijakan pajak digital sejatinya benar dan perlu dari sisi keadilan dan penerimaan fiskal. Tetapi desain dan implementasinya harus lebih cermat agar inovasi tidak terhambat. Dari argumentasi saya, yang pertama, startup tahap awal memiliki tantangan berbeda dibandingkan dengan raksasa digital global. Regulasi harus proporsional dan kontekstual. Yang kedua, dari beban administratif harus diminimalkan agar startup bisa lebih fokus pada riset, pengembangan, dan ekspansi pasar, bukan hanya kepatuhan. Yang ketiga, kebijakan pajak digital harus menjadi bagian dari strategi ekosistem yang lebih luas, seperti insentif modal ventura, inkubasi, pengembangan kapabilitas digital, bukan hanya instrumen penerimaan semata. Dengan demikian, Indonesia dapat memperoleh penerimaan yang adil sambil tetap menjadi pelopor inovasi digital yang kompetitif di kawasan. Baik, yang terakhir saya akan merekomendasikan strategisnya. Yang pertama, dari jangka pendek 1-12 bulan, terapkan threshold kepatuhan pajak khusus startup kecil. Misalnya, omset di bawah 1 miliar per tahun dikecualikan atau di pelaporan disederhanakan. Yang kedua, buat portal pelaporan dan e-faktur khusus startup digital dengan UX sederhana dan panduan khusus. Selanjutnya ada laksanakan program sosialisasi dan pelatihan kepatuhan pajak digital melalui asosiasi startup bersama DJP atau Kemenke untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan. Selanjutnya ada jangka menengah 1-3 tahun, fasilitasi insentif R&D atau tax credit bagi startup yang menginvestasikan bagian besar pendapatan untuk teknologi baru atau riset mendorong reinvestasi inovatif. Selanjutnya, atur regulasi pemungutan oleh platform dengan mekanisme yang melindungi margin penjual kecil, misalnya pembatasan naiknya komisi atau biaya layanan platform sebagai penerus pajak.
Selanjutnya, kembangkan sistem data terintegrasi atau platform digital DJP Vintage untuk pengawasan yang efisien tanpa beban pelaporan berlebihan pada startup kecil. Selanjutnya, jangka panjang kurang lebih 3 tahun, desain model pajak transaksi digital adaptif atau proporsional, contohnya tarif pajak final ringan untuk transaksi volume rendah, sementara tarif normal berlaku untuk pelaku besar agar startup tetap punya ruang scale up. Selanjutnya, bentuk dana reinvestasi digital nasional. Sebagian penerimaan pajak digital dialokasikan ke modal Ventura atau inkubasi startup lokal berbasis teknologi digital. Selanjutnya ada yang terakhir, selenggarakan evaluasi reguler berbasis data setiap 2 tahun untuk menilai pengaruh kebijakan pada startup lokal. Indikator seperti jumlah startup yang scale up, tingkat kepatuhan, lama waktu pelaporan administrasi, dan penerimaan pajak digital. Dengan rekomendasi ini, kita dapat menjaga keseimbangan antara penerimaan negara yang adil dan ekosistem inovasi yang sehat. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa pajak digital bukanlah hambatan, melainkan alat strategis untuk menciptakan keadilan ekonomi digital di Indonesia, asalkan dirancang dengan cermat, adaptif,